Halo semua, perkenalkan nama saya Fikro Majid. Saya dari kelas 06 SMJ 007 Universitas Pamulang, Prodi Manajemen Pemasaran. Di video kali ini, saya akan memberitahu secara singkat dari analisa saya mengenai produk Danone, yaitu Aqua Splash of Fruit, mengapa gagal di pasaran. Video ini dibuat guna memenuhi ulangan tengah semester pada matkul Sistem Informasi Pemasaran dengan dosen yaitu Bapak Joko Prasetyo SPD, MPD. Mungkin kalian udah pada tahu ya, pada tahun 2004 PT Danone, yaitu PT dari Aqua, pernah meluncurkan sebuah produk yaitu yang bernama Aqua Splash of Fruit, di mana produk tersebut berupa minuman mineral tapi dikasih essence rasa buah, yaitu pada saat itu ada rasa strawberry, ada juga rasa orange mango. Kenapa ya produk tersebut bisa gagal di pasaran? Di sini saya akan memberitahu analisa singkat saya mengenai produk Aqua Splash of Fruit bisa gagal di pasaran. Yuk kita simak bareng-bareng. Sekarang produk Aqua Splash of Fruit itu udah nggak ada di pasaran. Hasil dari research dan analisa saya mengenai produk Aqua Splash of Fruit itu mempunyai 3 faktor yang membuat Aqua Splash of Fruit itu gagal di pasaran. Yang pertama, faktor produk. Yang kedua, faktor segmentasi pasar dan psikologi. Yang ketiga, faktor komunikasi dan kampanye produk. Tapi sebelum saya membahas 3 faktor yang sudah saya sebutkan tadi, saya ingin menyampaikan sedikit pendapat saya mengenai produk Aqua Splash of Fruit tersebut. Menurut saya, secara ide sih Aqua keren ya. Itu dia berinovasi untuk meluncurkan sebuah produk air mineral tapi ada rasanya kayak gitu, yang menunjukkan bahwa Aqua tidak hanya menjual air mineral tawar saja, air mineral biasa, tapi dia menunjukkan kita juga ada produk loh, produk yang ada rasanya, yang mungkin bisa bersaing dengan minuman rasa kompetitor. Tetapi dalam pengembangan suatu produk itu memang tidak mudah. Ada beberapa faktor yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang itu harus benar-benar diterapkan secara baik gitu ya. Yang pertama kan faktor produk. Kenapa faktor produk? Setahu saya, jika kita membuat produk minuman untuk dijual gitu, rasa sangat berpengaruh ya. Rasa tuh paling berpengaruh daripada hal-hal lain. Saya juga pernah ngerasain si produk Aqua Splash itu waktu kecil. Enak sih enak, tapi ya biasa aja. Kayak air mineral dicampur ada rasanya gitu. Nah itu kayak ini saya balikin ke saya aja ya. Jadi ketika saya membeli produk itu, ya udah saya beli sekali, oh gini rasanya. Mendingan saya beli produk yang rasa sekalian, maksud kayak jus, buah vita atau yang lain sebagainya, daripada ya itu nggak jauh beda, biasa aja gitu kayak air mineral dicampur dengan rasa strawberry. Mungkin hal tersebut juga dirasakan oleh customer lain ya, apa yang saya rasakan tadi, yang dimana rasa air mineralnya itu tetap ada gitu sih. Yang kedua yaitu segmentasi pasar dan psikologi ya, dimana dalam membuat produk itu dibutuhkan juga research ya, kebutuhan pasar. Mungkin pada saat itu si Aqua gak sesuai dengan kebutuhan pasar. Produksi Aqua Splash Fruit ini juga agak nanggung sih, dibilang air mineral bukan, dibilang minuman isotonik juga bukan, dibilang minuman rasa juga bukan, tapi bening. Ya bingung aja orang. Karena rasa air mineralnya tetap ada, yang membuat orang ya pasti mesti mending beli yang rasa sekalian. Itu rasa buahnya lebih kuat ya kan, seperti kayak buah vita atau ya mirip-mirip kayak Floridina lah. Kemudian hal yang berkaitan juga dengan pembuatan produk yaitu desain ya. Ya desain kemasan, saya nggak bilang desain kemasan produk Aqua Splash ini jelek, tapi kurang menarik aja. Mungkin ketika desainnya
full dari atas ya kan, dari atas sampai ke bawah, nggak di tengah-tengah kayak gitu. Mungkin orang lebih notice bahwa oh Aqua ngeluncurin juga nih produk yang rasa tetapi mineral gitu, air mineral berasa. Namanya orang ke supermarket atau minimarket kan yang pertama orang gak sedetail itu, gak sedetail ngeliatin kemasan, pasti dia langsung poin ya. Itu misal kopi, gambar kopi, langsung tuh oh ini kopi, ini minuman kopi. Nah ini juga berkaitan dengan komunikasi dan kampanye produk. Ketika membuat produk itu kita juga kan harus bisa mengkomunikasikannya ya, atau mengkampanyekannya supaya orang ya bisa mengerti gitu, orang bisa tertarik. Karena produknya itu agak kurang jelas juga, agak kurang dimengerti juga. Tetapi bagusnya dari PT Danone, dia langsung bergegas untuk membuat, menurut saya ya, dia nggak jauh beda rasanya sama Mizone sekarang masih ada nih Mizone. Mungkin ya, ini mah nggak tahu sih ya, si Aqua karena Aqua Splash of Fruit itu gagal, dia bergegas tuh membuat minuman bening berasa, apa ya, nilai lain dari minuman berasa ini yaitu minuman isotonik dan nutrisi. Itu sih kerennya Aqua. Jadi menurut saya kegagalan Aqua yaitu karena produknya kurang dimengerti, desain kemasannya juga kurang menarik. Adanya desain itu salah satunya ya ketika kita melihat ya udah mengerti, komunikasi lewat visual, kemudian ya segmentasi dan psikologinya. Tetapi ketika dia bergegas untuk membuat Mizone dengan menambahkan minuman isotonik dan bernutrisi, ya terbukti dia berhasil ya kan, berhasil dan orang mengerti. Ada rasa leci, ada rasa orange dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu untuk analisa singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran atau masukan, boleh kalian komen di YouTube ini. Terima kasih. Dah, bye bye.